Halo sahabat Firmok, Manchester United kembali menunjukkan daya juang di Old Trafford. Sempat tertinggal di awal laga, Setan Merah membalikkan keadaan untuk menang 2-1 atas Crystal Palace pada Minggu 1 Maret 2026. Kemenangan ini mengangkat United ke peringkat ketiga klasemen Premier League. Hasil tersebut juga menegaskan status mereka sebagai tim dengan raihan poin terbaik sejak Michael Carrick kembali ke bangku pelatih. Meski tidak sepenuhnya meyakinkan, United kembali menemukan cara untuk menang. Momentum yang terjaga menjadi nilai utama di tengah ketatnya persaingan papan atas. United tidak hanya naik ke posisi ketiga, tapi mereka berhasil menggusur Aston Villa yang sejak sudah lama bertengger di posisi ketiga. Mereka berada tepat di bawah Manchester City dengan beda cukup jauh, tetapi tiga besar bukanlah sesuatu yang buruk jika kita melihat performa Manchester United di awal-awal musim ini. Pertandingan berjalan buruk bagi Manchester United sejak awal. Maxence Lacroix membawa Crystal Palace unggul pada menit keempat, memicu babak pertama yang sulit bagi tuan rumah. United tampak kesulitan merespon dan permainan mereka mengingatkan pada periode stagnan sebelumnya. Situasi berubah 10 menit setelah babak kedua dimulai ketika Lacroix yang menjadi pahlawan Crystal Palace pada malam itu dengan 1 golnya diusir wasit usai menarik Matheus Cunha dalam posisi mencetak gol. Matheus Cunha dilanggar atau ditarik di dalam kotak penalti. Pelanggaran tersebut berujung penalti yang dieksekusi tenang oleh Bruno Fernandes. Meski berhadapan dengan mantan rekan timnya, Dean Henderson, Fernandes kemudian menjadi kreator gol penentu kemenangan lewat assist untuk Benjamin Sesko. Sahabat Firmok, Crystal Palace datang dengan beban jadwal Eropa pada tengah pekan lalu. Sebentar United menikmati jeda yang lebih lama. Namun justru tim tamu tampil lebih tajam dan energik di 45 menit pertama. United kembali harus bekerja keras untuk mengamankan hasil. Pada 2 laga sebelumnya, gol menit akhir Sesko menjadi penyelamat 1 poin di kandang West Ham United, lalu kemenangan tipis di atas Everton ditentukan lewat serangan balik cepat. Setelah pernyataan di awal era Carrick, United mengumpulkan poin dengan cara yang lebih pragmatis. Di tahap musim seperti ini, 3 poin tetap nilai besar apapun prosesnya. Performa Benjamin Sesko terus menanjak. Ia telah menyumbang 4 poin dari 2 penampilan singkat sebelumnya dan akhirnya dipercaya Carrick sebagai starter. Keputusan itu membuat Ahmad Diallo tersisih dengan Mbeumo bergeser ke sisi kanan. Pada awalnya perubahannya terlihat kurang berjalan karena United tidak bisa melebarkan permainan dan operan-operan tampak kurang presisi. Sesko nyaris tidak menyentuh bola selama 1 jam pertama, namun 1 momen sudah cukup untuk menegaskan perannya sebagai penyerang tengah murni, menyundul umpan Bruno Fernandes dengan akurat melewati Henderson. Gol tersebut menjadi gol ke-6 dalam 7 laga terakhir dan keempat secara beruntun bagi Sesko. Penyerang Slovenia itu tengah berada dalam performa terbaiknya sekaligus menjaga laju positif United bawah Carrick. Ada sebuah catatan ketika berada di bawah Amorim dalam 17 pertandingan, Sesko hanya mencetak 4 gol. Sedangkan di bawah Carrick dalam 4 pertandingan, dalam 6 pertandingan dia mencetak dalam 7 pertandingan dia mencetak 6 gol. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali bagi Benjamin Sesko. Kapten Manchester United Bruno Fernandes memberikan sanjungan kepada Benjamin Sesko. Ia percaya striker muda Setan Merah itu masih belum mencapai puncak performanya bersama Setan Merah. Artinya Sesko masih bisa di-upgrade lagi untuk jadi lebih baik. Didatangkan dari RB Leipzig di musim panas lalu, Sesko memang sempat menjadi sorotan. Penyebabnya karena ia kesulitan mencetak gol di lini serang Setan Merah. Namun, performa Sesko 2 bulan terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ia sudah mencetak 6 gol dari 7 pertandingan terakhirnya di Premier League.
di mana baru-baru ini ia mencetak gol kemenangan MU atas Crystal Palace. Fernandes girang melihat sang junior mulai menemukan tajinya di lini serang setan merah. Kata Bruno, dia adalah pemain yang sangat bagus. Fernandes juga menyebut bahwa Šeško belum mencapai potensi terbaiknya. Ia meyakini bahwa striker timnas Slovenia itu masih punya banyak ruang untuk bertumbuh menjadi striker yang lebih mengerikan lagi. Kita tahu selama ini Manchester United sering kehilangan atau tidak lagi punya goal getter sebagai striker murni. Kehadiran Šeško tentu saja membuat publik Old Trafford kembali memiliki harapan atau memiliki idola di lini serang Manchester United. Ia juga menyebut bahwa rentetan gol yang dibuat Šeško dalam 2 bulan terakhir akan membantu sang striker semakin percaya diri dan itu bakal mendongkrak performanya untuk jadi lebih baik lagi. Saya rasa dia masih bisa bermain dengan jauh lebih baik lagi. Dia hanya perlu menemukan kepercayaan diri dalam dirinya, kata Bruno Fernandes. Lebih lanjut, Fernandes juga menilai Šeško punya sikap yang bagus untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi. Ia menyebut sang striker tidak mudah untuk berpuas diri dan ia terus berusaha untuk meningkatkan performanya dari pekan ke pekan. Dia adalah seorang bocah yang selalu ingin untuk jadi lebih baik lagi. Ia tidak berpuas diri usai mencetak sebuah gol, sanjung sang kapten Bruno Fernandes. Dia sadar bahwa dia harus minta gol dari pekan ke pekan di klub ini dan belakangan ini ia mulai melakukan itu. Semua orang di klub ini senang melihat perkembangannya, kata Fernandes. Šeško berharap bisa menambah pundi-pundi golnya di tengah pekan ini. Manchester United akan bertandang ke St James Park, Newcastle United untuk pertandingan di pekan ke-29 Premier League. Dan ia berharap bisa membobol gawang Newcastle United di laga tersebut. Ya, kita melihat klasemen United di pucuk masih ada Arsenal dengan 64 poin, kemudian Man City dengan 59 poin dan United di posisi ketiga dengan 51 poin dan Aston Villa juga di posisi keempat dengan jumlah poin yang sama 51 poin. Kebangkitan Manchester United di bawah arahan Michael Carrick ini menjadi sorotan utama di Premier League. Hasil konsisten di Old Trafford menghidupkan kembali optimisme supporter. Kemenangan 2-1 atas Crystal Palace menandai 6 kemenangan dari 7 laga sejak Carrick mengambil alih tim ini pada Januari. Ia menggantikan Ruben Amorim dan langsung membawa stabilitas pada tim. Rekor kandang menjadi bukti nyata perubahan tersebut. Carrick memenangi 5 laga kandang liga pertamanya sebagai pelatih Manchester United. Catatan itu menempatkannya dalam daftar eksklusif sejarah klub. Hanya satu nama yang pernah mencatatkan awal lebih baik di Old Trafford, termasuk satu laga kandang saat menjadi pelatih sementara pada 2021. Carrick selalu menang di 5 laga kandang pertamanya. Ia menyamai pencapaian Frank O'Farrell pada 1971. Kurang lebih ya, itu sudah hampir 50 tahun yang lalu ya. O'Farrell bahkan mencatat 6 kemenangan kandang beruntun pada awal masa jabatannya. Kini Carrick berpeluang menyamai rekor tersebut dalam laga berikutnya. Kemenangan kelima diraih saat menghadapi Crystal Palace, sempat tertinggal oleh gol Maxence Lacroix. United bangkit setelah kartu merah dan penalti Bruno Fernandes. Sang kapten kemudian memberikan asis kepada Benjamin Šeško untuk gol penentu kemenangan. Old Trafford pun kembali menjadi benteng kokoh bagi setan merah. Kita tahu selama ini Old Trafford sering menjadi taman bermain bagi tim-tim Premier League yang lain. Namun ketika diambil oleh Carrick, Old Trafford kemudian kembali menjadi markas yang angker bagi tim setan merah. Apakah ini akan terus berlanjut atau akan berhenti di pekan ke-29 ketika mereka akan melawat ke St James Park melawan Newcastle United? Kita akan lihat perkembangannya di pertandingan pada pekan ke-29 Premier League.
GGMU